Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya, masih di channel YouTube Digimaya, channel YouTube yang membahas seputar Google Ads, Google Analytics, dan Google Tag Manager. Di video ini kita akan membahas terkait dengan update similar audience, yang mana similar audience ini akan dihapus oleh Google ya. Jadi tidak bisa lagi kita gunakan ke depannya. Dan bagaimana solusinya terkait updatean ini nanti kita akan bahas di video ini, namun sebelumnya kita akan menyaksikan video sponsor berikut ini. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami. Oke, ini terkait dengan updatean similar audience ya. Di sini teman-teman juga pasti sudah banyak yang mendapatkan notification dan email ya tentang updatean ini. Jadi di sini Google bilang ya, continue to reach the right customer and maximize performance with optimized targeting and smart bidding. Jadi intinya adalah di 2023 nanti, kalau baca di sini ada tanggalnya, ada kapan mulai di ini ya nih, Mei 2023 gitu. Jadi nanti akan tidak ada lagi yang namanya similar audience. Nah, buat teman-teman yang belum tahu similar audience ya, similar audience itu adalah audience yang di-create otomatis ya by Google, by system yang berasal dari your data segment. Ya, misalnya kita membuat remarketing list gitu ya di akun kita, nanti dia akan otomatis dibuatkan similar audience-nya. Similar audience-nya berarti orang-orang yang punya profile serupa ya dengan remarketing list yang kita buat gitu. Yang mana tujuannya kita bisa menggunakan audience tersebut di campaign baru kita buat gitu. Jadi kita buat campaign yang menargetkan orang-orang yang punya kemiripan profile dengan remarketing list gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan soal similar audience. Nah, sekarang kita perlu tahu juga gitu ya, ke depannya berarti kita tidak bisa lagi menggunakan similar audience dan kita bisa mengandalkan optimized targeting. Ya, jadi optimized targeting ini Google berusaha mencari orang-orang yang punya kemungkinan untuk perform bagus secara konversi gitu kan. Nah, berdasarkan juga dari audience yang kita gunakan di ad group tersebut gitu. Ya, tapi di luar dari apa yang kita targetkan gitu. Nah, itu optimized targeting. Nah, dan juga smart bidding. Smart bidding berarti kan bagaimana sistem bisa menentukan nilai bid yang paling tepat ya kan, tujuannya untuk mengoptimalkan konversi gitu. Jadi ini terkait dengan konversi kan ya. Gitu. Nah, kemudian saya juga dan teman-teman juga pastinya dapat email yang subjeknya ya sangat important, Google Ads Similar Audience Update. Nah, jadi kalau tadi kita lihat ya, starting in May ini 2023 ini beberapa bulan ke depan ya, similar audience segment for targeting and reporting will no longer be generated. Jadi sudah tidak akan lagi di generate ya, sudah tidak akan lagi dibuat otomatis gitu. Ya, jadi harusnya udah nggak ada gitu ya. Nah, kita tidak akan bisa lagi menambahkan any existing similar audiences segment to any campaign. Ya, jadi udah nggak bisa lagi nanti ke depannya kita masukkan, tambahkan ke dalam campaign apapun ya. Campaign yang aktif with similar audience segment ya akan dilanjutkan ya, akan terus bisa digunakan. Ini yang sudah terlanjur ditambahkan di dalam campaign itu masih bisa dipakai hingga bulan Agustus beberapa bulan berikutnya ya. Nah, setelah bulan Agustus nanti di segmen will be removed. Jadi sudah akan dihapus otomatis oleh Google ya dari semua ad group dan campaign gitu ya. Nah, jadi ini semacam updatean aja sih gitu ya. Jadi ini masih beberapa bulan ke depan juga. Cuman Google memang sudah memberitahu bahwa
similar audience ini kan menjadi satu update besar lah harusnya ya, karena kita sangat sering gitu menggunakan similar audience juga, dan kedepannya tidak ada lagi similar audience, dan Google juga jelaskan sebagai penggantinya itu apa gitu ya kan. Nah di sini sih next step-nya nih ya. Nah jika kita pengguna Google Ads ya yang masih menggunakan similar audience di display, discovery, video campaign ya. Nah, sini ya. Dan belum memilih penargetan dioptimalkan. Nah, jadi secara defaultnya sih sebenarnya ketika kita membuat display, discovery atau video campaign itu optimize targeting ya atau audience expansion itu on harusnya tuh gitu. Tapi di beberapa kondisi kita memang biasanya memilih untuk meng-off-kan. Contoh misalnya saya bikin remarketing campaign di display katakan ya. Nah saya benar-benar hanya ingin menargetkan orang-orang yang pernah engage dengan website gitu. Saya tidak mau di-expand, saya tidak mau dicarikan lagi orang-orang yang di luar daripada remarketing. Maka si optimize targetingnya itu saya off-kan gitu. Karena memang hanya mau menargetkan itu. Tapi kalau saya menggunakan in-market gitu ya, in-market atau custom audience itu sangat mungkin gitu saya mau kembangkan gitu ya kan. Jadi optimize targetingnya ya saya biarkan dalam posisi yang on gitu ya. Oke ya, jadi ini sebagai solusi ya untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi gitu ya, berasal dari audiens yang menjadi sinyal gitu ya. Nah kadang-kadang kita satu campaign ya kalau kita aktifkan optimize targeting itu diserapnya malah di optimize targeting gitu. Tapi kalau memang menghasilkan konversi yang oke ya dari itu sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya kita benar-benar ingin testing ya audience, custom audience atau penargetan gitu ya, audience segmen yang kita gunakan di ad group tersebut, kita mau testing ya perlu di off kan juga gitu ya, karena itu tadi gitu biar si budgetnya memang kemakan ke audiens yang memang kita gunakan gitu, jadi kita tahu gitu ya. Oke, seperti itu saja ya soal updatean ini ya, mungkin sekilas ya buat teman-teman yang masih penasaran, mungkin ada yang belum tahu similar audience itu kayak gimana bentuknya gitu ya. Ini teman-teman tinggal masuk ke sini aja nih, audience manager. Lalu masuk ke your data segment. Di sini kita bisa bikin kan remarketing listnya ya, atau your data lah sekarang namanya, your data segment. Kita bikin di sini, nanti dia akan ada similarnya. Similar tuh apa? Similar tuh apa gitu ya. Di sini kita bisa lihat juga di filter aja type-nya ini nih, type-nya similar segment gitu. Jadi kita bisa lihat daftar segmen yang similar segment aja gitu ya. Sini otomatis dibuat ya. Ya udah kayak gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa subscribe channel Digimaya. Dan jika kamu pemilik bisnis, hubungi tim Digimaya sekarang juga. Tim expert kami siap mengoptimasi bisnis kamu.